Sangga-sangga sing adalah di saat terpuruk dan berat kaki untuk melangkah, hanya doa terucap untuk sebuah mukjizat. Kembali melangkah meski jiwa terasa lelah, meramu minyak dan rempah dengan Halo Foxian, apa kabar? Saat ini saya sedang berada di pabrik kutus-kutus atau sekarang sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Desa Bak-Bakan di Gianyar, Bali. Di sebelah saya sudah berdiri Mas Anggoro. Ya, Apa betul. kabar Mas Anggoro? Baik, alhamdulillah, Pak Hans. Bali diguyur hujan ya? Bali sekarang lagi musim hujan, jadi agak dingin. Mas Angga akrabnya ya? Betul, Adalah saya dipanggil Angga. Tur produksi. Ya, manajer Manajer produksinya. produksi ya. Sudah lama, sudah berapa tahun di sini? Saya 2017 bergabung dengan dulu aku kutus-kutus ya, sekarang menjadi sanga-sanga. Berarti sudah tahu luar dalamnya sanga-sanga. Ya, kurang lebih lah. Sedikit banyak sudah cukup mengetahui. Kita melanjutkan Siap. obrolan di dalam. Baik, Bu, membedah silahkan. sanga-sanga produksinya. Oke, Mari kita ke dalam. baik. Ya. Nah, ini untuk pabriknya, ini kita mulai membangun dari 2017, peletakan batu pertamanya. Kemudian ini selesai sekitar bulan 8 atau bulan 9 2018. Jadi sebelum itu kan kami dulu PT Kutus-Kutus, Kutus-Kutus dulu ya kita sebutnya itu berada di rumah owner waktu itu kan. Kita Dan produksi di Dharmagiri. Dharma Giri. Iya, betul. Tapi sejak 2017 dibangun pabrik ini, 2018 operasional. Atau Kami 2019? mulai completely pindah itu 2019. 2019. Ya, 2019. Kita Siap. maju Iya, menantang. Mari kita melihat. Ini bisa dijelasin, ini ada simboliknya nggak? Atau Ya, ini ada sebenarnya kan 8 patung. Jadi ini 8 patung ini adalah pelindung ya. Kalau di umat itu adalah patung dewa pelindung untuk dari umat Hindu gitu Pak. Jadi dari owner yang sengaja membangun patung ini untuk yang melindungi kita sebagai simbol untuk perlindungan. melindungi doa semua di sini? Untuk semua yang di sini gitu, seperti itu. Ini benderanya tidak boleh disentuh, saya dengar ya. Karena sudah sakral bendera ini. Iya, untuk bendera ini memang kalau dibilang di Bali itu ada namanya taksu ya. Taksu itu memang sudah di suatu yang sakral gitu ya Pak saya gitu. Jadi memang satu kesatuan ini sudah tidak bisa Dan ini tirta air ya. Ini air menggambarkan kehidupan, Iya. menggambarkan yang terus kontinu, seperti kontinuitas seperti itu. Ini seperti di Roma ada namanya Trevi Fountain. Oh, Hoden ya. Orang lempar koin, Koin. tapi sudah dilarang. Saya lihat di sini ada koin juga. Iya, sebenarnya Sudah ada koin. Iya, Pak. dulu Jadi ini ada yang lempar koin juga di sempat sini. dilarang juga sama Bapak, cuman karena mungkin Tapi membawa sudah ada keberuntungan lempar koin. Iya, mungkin ada beberapa yang pengunjung yang mau percaya akan hal Iya. itu, jadi mereka ya Saya nggak bawa koin, cuma ada kartu saya. Kartu. Jangan Pak. Iya. Nah, ini adalah Ini dapurnya yang saya sangat-sangat rasakan klasik. aromanya aroma rempah-rempah. Rempah dan Betul jamu. ya? Ya, betul. Iya, betul. Betul. Nah, inilah ruang persiapan atau ruang paling awal untuk pembuatan minyak sanga-sanganya. Di Di sini semua bahan yang kita Jadi semua perlukan bahan untuk masak ada di sini semua. Iya, Iya. ada di sini semua. Nah, ini contoh saja bagian kecil. Ini namanya kerangian. Kerangian ini ya harus dipatahkan baru dicium aromanya Pak. Oh. Silakan. Baunya seperti bau jeruk ya. Seperti jeruk-jerukan dia. Iya. Iya. Seger ya baunya. Iya. Sayang belum ada teknologi yang bisa mencium juga nih ya. Option bisa ikut mencium. Ya. Ini seperti ubi ya, Mas Angga ya. Ini kita sebut kayu lanang ini Pak. Oke. Nah, kayu lanang ini sesuai namanya kayu lanang. Lanang itu kalau bahasa Pria. Indonesia kan pria gitu Pria. Pak ya. Iya. Jadi ini memang ada khasiatnya untuk menambah Iya. stamina untuk pria Iya. salah Iya. satunya. Nah, ini adalah kayu secang
Kayu secang itu Ya. sering kita lihat dalam literatur, boleh dibilang wedangnya dulu kalau zaman kerajaan. Jadi wedang secang gitu ya, wedang secang, kemudian sama kayu manis. Ya. Itu kita total untuk bahan, Ya, bahan ada kalau dulu kutus-kutus itu kan 69. 9, ya. 69, kemudian oleh owner sangat-sangat klasik ini di-upgrade menjadi 77. Ya. Dengan ada tambahan 8 item bahan. Ya. Sehingga kualitas dan khasiatnya lebih bagus daripada yang kutus-kutus gitu. Dan semuanya Kayak bahannya ada di sini, karena Ada di sini. juga penambahannya itu jadi nggak ada yang palsu sebetulnya, semua bisa Nggak ada. Ini transparan nyata. sekali, ya, transparan Bahannya sekali, nyata. ya. Jadi Nah, ya rahasianya itu di peracikannya sebetulnya, peracikannya, itu betul. hanya beliau yang bisa gitu. betul Ya. ya, owner yang Ya. lebih Saya tahu juga bisa meracik-racik, tapi nanti ada hasil hasilnya. pasti, tapi Berat. ya nggak jelas mungkin Iya. khasiatnya ya. Mungkin seperti ini kan masak gitu ya, masak Iya, itu kan siapapun bisa lah, bikin sop bisa kan, betul. siapapun bisa. Iya. Cuman beda tangan akan beda Betul. rasa. Sambal seperti bisa kan. Kalau Akan masaknya spesialis masak apa, Mas? Saya spesialis makan sih. Oh, saya spesialis masak air, Mas. Masa Iya. kosong nggak Pak? Kosong Oh, lagi. kosong loh ya. Lupa matiin so. Nah dari sini bahan itu akan melaju ke dapur kita sebutnya. Oke. Iya. Oke. Ada berapa jumlah total yang terlibat dalam proses produksi ini? Kalau yang terlibat kita untuk karyawan itu ada 35. Untuk karyawan produksinya 35, cuman total semua karyawan yang di pabrik ini ada 100. Ya, ada Ini 100 orang. satu-satunya pabrik ya, nggak ada Ya. lokasi lain di mana dilakukan produksi. Oh enggak, Cuman jadi untuk sanga-sanga ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memiliki satu tempat produksi, yaitu hanya di sini. Ya, kalau kita tempat atau point of sales Iya. itu Iya. banyak. Iya. Tapi kalau kita bicara produksi, tempat produksi hanya satu di sini. Oh. Dan head office-nya pun di sini. Iya, di yang tadi kita masuk. Iya. ya. Oke. Nah ini kita sebut dapur, ini ada Iya. ruang masaknya. Iya. Kebetulan saat ini kita bisa melihat ini ada proses pemasakan untuk bunga ya. Iya. Karena untuk sanga-sanga klasik ini kita ada 4, kita sebut 4 kriteria, 4 kategori. 4 kategori itu ada yang umbi-umbian, kemudian ada akar atau batang, kemudian daun, dan yang keempat bunga. Jadi bahan-bahan dari sana itu di sini untuk pengolahan. Untuk pengolahan semua di sini. Sini, ya. Dan semuanya diolah menggunakan minyak kelapa untuk masaknya. Tapi kalau yang sangat-sangat udah bukan minyak kelapa lagi tuh ininya bahannya, atau masih minyak kelapa? Masih Pak. Masih. Ya. Oke. Jadi untuk cara pengolahan bahan-bahan proses pembuatan dari A sampai Z antara minyak kutus-kutus yang sebelumnya dengan minyak sangat-sangat klasik yang sekarang itu tidak ada perbedaan. Hanya penambahan tadi ingredient menjadi 77. Kalau untuk ultimate Menggunakan itu olive oil, kan? masih menggunakan, cuman porsinya lebih banyak olive oil. Olive oil. Iya. Karena saya kebetulan pakai juga di Eropa di musim dingin ini, karena di sana belum ada yang ultimate, jadi masih aksara Bali, itu menggumpal, Mas. Betul. Menggumpal. Jadi ya kita harus panaskan dulu gitu. Oh, Jadi mungkin ultimate yang lebih cocok Lebih untuk cocok. di negara-negara wilayah musim dingin. yang negara subtropis ya. Iya, atau subtropis. Subtropis ya. Memang karakternya kalau untuk yang minyak kelapa ataupun minyak kutus-kutus yang sebelumnya, jadi mungkin tidak perlu khawatir Pak kalau memang dia membeku pada suhu rendah, karena memang karakter minyak kelapa adalah seperti itu. Betul, betul, betul. Nanti sudah agak hangat dia akan mencair kembali. Tapi itu juga bukti bahwa semuanya itu menggunakan produk alami. Betul. Kita bisa membubuhkan kimia supaya itu tidak menggumpal, tapi ini terbukti semua alami. Semua alami Jadi, ya. itulah konsekuensinya. Iya. Kalau boleh tahu, proses ini kira-kira memakan waktu beberapa jam gitu? Kalau untuk yang bahan segar ini kita memerlukan waktu kurang lebih 2,5 dan 1 sampai 3 jam. Oke. Jadi sebelumnya kita aduk dulu biar merata sebelum nanti kita masak dia. Iya. Dan proses dari keseluruhan proses inilah proses yang sebenarnya paling krusial pada saat masaknya ini. Benar-benar Ya. jantungnya. Betul, ini Ya. yang benar-benar harus diperhatikan. Makanya owner
langsung turun tangan di sini Iya. karena ini yang memang paling pentingnya. Dari sini selesai ini kan kita masak hari ini ya, kita Iya. masak hari ini. Setelah itu disaring. Besok paginya saring itu kita taruh di dalam ember-ember seperti ini. Oke. Nah, ini adalah minyak Iya. hasil Hasil masak dari masakan ini. tadi ya. Betul, Oke. hasil masakan. Iya. Itu Iya. terdiri dari 4 jenis juga. 4 jenis, ada rempah-rempah, ada empon-empon, minyak daun, dan minyak bunga, yang ini minyak bunga. Nah, setelah ini semua disaring, kita masuk ke sini. Oke. Ini adalah Iya. bak mungkin bak paling mahal di dunia. Iya. Jadi ini berisi minyak Kayak klasik. apa, minyak lemari klasiknya. es, apa, Iya. bukan lemari es, lemari besi berisi emas. Tapi ini berisi cairan Iya. berkhasiat. Ini berisi 1.200 liter Iya. untuk minyak sanga-sanganya. Kemudian sisanya ampasnya itu dijadikan sabun. Ya, Mas. ampasnya kita masukkan di seperti ini, Pak. Nah, Oh, ini. oke, ya. Jadi ini Inilah yang- ampasnya. Iya. Ini udah kering ya? Ya, ini sudah kering, sudah cukup kering. Iya. Jadi ini nanti yang digunakan untuk bahan sabun. Iya. Ini nanti akan kita giling lagi Oh, biar agak lebih kecil lagi ukurannya. Iya, iya. Setelah menjadi kecil, Iya. itu akan kita masukkan sebagai bahan Iya. sabun. Jadi inilah untuk Foxian jelasnya ini bahan sabun yang kita lihat tadi di atas prosesnya pengemasannya ya, Mas Angga. Betul, betul, Iya. Pak. Jadi dalam proses produksi ini boleh dibilang kita tidak punya sampah residu ya, Iya, kita, iya. karena semua kita Semua manfaatkan didaur ulang. kembali, kita daur ulang Iya. kembali Dari alam kembali ke alam. ke alam. Nah, proses pembotolan itu berada di ruang ini. Oh, kita masuk aja nggak apa-apa? Oke, jadi ini ada ruang untuk pembotolan. Jadi minyak yang dari bak itu nanti kita bawa ke sini, kita menggunakan ember juga. Kita nanti isi menggunakan alat ini, Pak. Jadi alat pengisi ini kita sudah set di 100 mili per botolnya. Jadi Oke, jadi selalu itu tepat memang per botolnya isinya. Oke. Nah, di sini adalah ruang packaging ya, Pak. Di Iya. sini ruang packaging, jadi botol di sana, kita masuk ke sini, masukin ke dalam kardus, Iya. langsung kita packing di sini. Betul. Ya, Ini jadi- yang antara lain ke Bambrugge. ya, ini yang sampai ke Belanda. Hmm. Dan tahapannya memang cukup sederhana, Pak. Iya. Tahapannya Iya. tidak terlalu rumit Iya. prosesnya, dan seperti yang mungkin Bapak lihat, kami di sini memang banyak menggunakan tenaga kerja Iya. lokal itu, Iya. Pak, ya, di Iya. sini. Sebagai bagian dari, boleh dibilang, mensejahterakan atau ikut mensejahterakan dari wilayah sekitar, gitu, Pak, programnya. Baik, Nah. mungkin terima kasih Mas Angga. Siap, Jadi- sama-sama Pak Hans. Mudah-mudahan lancar selalu ya ini semua Ya, dan laris manis, sangat-sangat ultimate dan klasik, siap, terima kasih. supaya juga membawa kesejahteraan buat warga sekitar sini. Pastinya, Pak. Terima kasih Mas Angga. Sama-sama Pak An waktunya. Ya. Oke. Dan Foxian di kompleks pabrik ini di lantai 4 juga ada yang namanya spa. Kita menuju ke sana. Ya, Foxian. Saat ini saya sudah berada di lantai 4 di kompleks pabrik Putus-Putus. Dan disinilah lokasi dari spa. Dan di sebelah saya sudah ada Pak Agung yang sudah bergabung dengan spa dari tahun berapa, Pak Agung? 2019 2019 ya. Dan ini buka setiap hari. setiap hari Pak, Ya. dari jam 9 sampai jam 5 Oke. sore. Dan Bapak adalah Saya master koordinator. terapisnya ya di sini Ya. ya. Kita bisa lihat ruangannya. Silakan. Ya. Oke, ini adalah tempat Bisa terapinya. untuk ya Ini apa untuk nih, cream Pak bath, Agung? Oh, ini beauty cream bath. beautician, Oke. Ya, ya. Dan ini untuk massage room. Ya. Dan Pak Agung itu spesialis yang salah satu layanannya adalah healing ya. Ya. Apa itu healing ya? This is healing terapi, itu dia combine dari massage dan berbagai teknik di-combine dengan Reiki kayak gitu lah. Oke, Reiki itu ilmu transfer energi. Energi semesta. Ya, energi semesta. Jadi ada berapa? Ini untuk cover room. Oke, cover room. Ya.
Yang mau kavelan bisa bareng. Oh, couple ya. Ya, single. Dan di sini tentunya menggunakan minyak Sanga-sanga Pastinya sekarang, ya. ya. Dengan produk Sanga-Sanga Ya. dan juga powdernya, Ya. semua pure menggunakan produk Sanga-Sanga. Ngomong-ngomong sudah berapa lama bergabung dengan Sanga-Sanga? Sanga-Sanga kan transformasi dari kutus-kutus Iya. ke Sanga-Sanga kan baru tahun ini, Iya. 2025. Tapi Bapak sudah Sudah dari tahun 2019. 19. Oh, iya. Dan selama ini bagaimana tuh komentar yang datang sini setelah menikmati spa dari Pak Agung dan teman-teman? Ada berapa terapis di sini? Kita ada 5 terapis. 5 terapis termasuk saya. Bapak. Dan Bapak adalah special treatment. ya, special treatment. So far, gimana? Ada pengalaman menarik nggak Pak? Ada yang tiba-tiba tidur nggak bangun, maksudnya tertidur gitu? biasa. Saya tadi sudah Kalau relax pasti tertidur. Ya. Kalau di treatment saya kebanyakan untuk merilis emosian karena kayak trauma itu yang stuck di cakra-cakra itu yang membuat sakit nanti gitu. Kita coba rilis. Banyak menemukan. Iya, banyak Pak. Ya. Kita combine dengan healing oil kan lebih jos lah. Dan yang membedakan Pak Agung dengan katakanlah cara terapi treatment adalah mungkin di energi aja. Energi dan nggak langsung rebah, langsung hajar pijat, tapi ada sedikit balancing dulu, gitu. Cooling down, like perkenalan dulu energi, menstabilkan energi kayak gitu. Dan Pak Agung merasakan nih dari orang ke orang kalau ini banyak masalah ini sebenarnya bisa ya karena kita di terapi sebenarnya harus bisa merasakan apa yang klien rasakan gitu. Iya, baik. Dan di sini juga ada restoran ternyata ya. Ada Pak. Ada, jadi masih di lantai sama ada makan Mangolango juga yang di rooftop. Di rooftop ini. Ya. Dan menarik ini jadi bisa duduk-duduk, bisa makan setelah treatment lover bisa langsung makan. Ya. Kebanyakan yang datang sini lokal atau kebanyakan dari luar negeri? Dari luar. Oke. Ngomong Inggris gitu. Iya. Kebanyakan dari mana? Australia. So far Australia. Dan ini untuk pria dan wanita. Iya, benar. Kebanyakan trauma apa tuh Australia rata-rata? Kalau biasanya trauma kayak ancient kayak gitu, cemasan, worry berlebih kayak gitu Pak. Dengan biasanya kan orang lagi kehilangan pekerjaan kayak gitu, stres kayak gitu, untuk release stres ya. Baik Pak Agung, sukses selalu Pak. Siap, terima kasih banyak. Baiklah Foxian, jadi kurang lebih 700 meter dari pabrik kutus-kutus dari jalan. Kalau kita masuk dari jalan besarnya menuju ke pabrik kutus-kutus, di sinilah lokasi restoran yang juga dikelola oleh Pak Bambang Pranoto. Awalnya justru karir beliau dari mengelola restoran Mangolango yang sekarang menjadi kediaman, tapi ini nama restorannya Mangolango at the Lake. Di sinilah restorannya yang signature-nya adalah bebek goreng. Kita lihat dari dalam. Selamat sore. Saya apa kabar ini ya? Iya, baik. Dan ini memang alami. Di belakang ada danau dan di balik ini adalah yang namanya venue. Jadi bisa menampung 5.000 orang outdoor tapi. Dan di dalam sudah menunggu menanti chef Wayan. Apa kabar? Beli Wayan. Apa kabar? Astungkara sehat Pak. Ya. Sudah berapa lama bergabung dengan Mangolango, Beli Wayan? Kalau bergabung dengan Mangolango saya baru 6 bulanan Pak. Sebelumnya di RP Hotel. Punyanya Kutus-Kutus juga. RV. Ya, RV Hotel Kutus-Kutus juga. Ini bisa menampung berapa? Kalau di sini kurang lebih 60 pack Pak. 60 kita juga ada gazebo, 3 gazebo itu menampung bisa untuk family.
Oke, Ya, di sana untuk di wedding-wedding, situ. Ya. outbound, ya itu sampai 100-an pack Pak. Dan ini buka dari jam berapa sampai Kita jam biasanya berapa? buka dari jam 9 sampai jam 7 sore petang. Ya. Ya. Dan dapur di sini untuk Dapur di melayani sini, ya semua ini. semua. Dan apa aja nih menunya? Kalau menu favorit kita di sini dari dulu sih punyanya Babe. Ya. Kita punya ada bebek gorengnya Pak. Iya. Bebek goreng Mangulango, terus ada gurami santan kemangi, ada nasi goreng kecombrang, ada mie goreng Mangulango juga. Ya. Ya. Dan tamunya kebanyakan dari mana? Lokal atau Sementara ini masih 60-40% lah Pak, karena musim sekarang masih musim lokal Pak. iya, iya. Kalau Juli Agustus tuh biasanya kita ada dari Bali Eko, bule juga itu kita udah kontrak dengan Bali Eko. Setiap bulan Juli Agustus tuh lumayan untuk Bali Ekonya, kadang-kadang bule banyakkan bule sih. Iya. Kalau sementara ini lokal keluarga seperti Oke. itu. Kan bumbu-bumbunya dari Bapak Bambang Pranoto. Nah, Bapak modified lagi nggak Pak? Ya sedikit-sedikit kita modified sesuaikan dengan selera lokal. Biasanya kan bebek itu banyak yang suka dominan tamu lokal. Jadi sedikit Ya, kita kombinasi Sesuaikan, dengan punyanya Babe, Ya. resep dari Babe, Ya. kita tambahin ada beberapa yang kita tambahin. Saya tadi sudah memesan bebek goreng. Oke. Coba kita coba deh. Bumbunya apa aja tuh bebek goreng Sep- itu? Kalau untuk sambalnya kita ada sambal mentah, Ya. sambal merah, sambal Ya. terasi. Ya. Kalau sambal mentah udah biasa kayak sambal beli biasa, ada bawang merah, kecombrang, sama serai, cabai dan terasi. Itu campurannya. Nah, Kita makan nanti. oke. Silakan Mbak duduk. Ya. Nah, kita udah datang nih pesanan kita nih. Apa aja nih? Kecombrang. Ini nasi goreng kecombrang. Satu lagi. Ada bebek goreng Mangulango. Oke, ya. Ini signature-nya ya. Ya. Ini yang menjadi signature Ini yang menjadi dari Mangulango. sangat terkenal ini ya. Terkenal ya, dominan. Jadi tadi apa aja ada? Rempah-rempah ini kita blender Rempah-rempah, dulu ya. rempahnya Ya. untuk sebelum kita rebus. Iya. Kita kasih blender dulu rempah-rempah segala macam bumbu, baru kita rebus. Oke. Setelah itu udah dagingnya udah empuk, kita tiriskan, tambah seasoning sedikit lagi, baru kita goreng. Biar kulit sama gininya crispy, dalamnya soft ya. Terus untuk sambalnya juga ada kita sambal mentah, ada sambal terasi, ada pelecing kangkung. Nah ini yang dominan untuk Ini yang khas lokal. Bali ya. Ya, untuk Balinya. Dan saya Terus ini untuk nasi goreng kecombrang. kecombrang. Saya penggemar kecombrang. Ya. kasihan. Itu Jadi- fried rice kecombrang Ya. kita campur sama dengan Indonesian fried rice. Ya. Ditambahin daging tuna Ya. sama tidak salah lagi kecombrangnya. Iya. Itu yang rasa dominannya itu udah rasa kecombrangnya Pak untuk nasi goreng. Beda dengan nasi goreng yang lain. Betul. Saya penggemar kecombrang. Oke. Kita Silakan coba Pak, sedikit dicoba. ya. Kita Silakan. coba dulu. Ini yang crispy tadi. Ya, crispy ini. Gimana? Crispy. Mantap ya. Kecombrangnya Pak, dicoba Pak. ya. Pakai sendok ya. Mau pakai tangan malu. Enak. Dominan kecombrangnya Pak. Kecombrangnya merasa dominan. Nendang kecombrang. Ya, nendang banget. Soalnya di mana-mana jarang ada nasi goreng Betul. kecombrang. Pak. Mantap. Oke. Dan baiklah Foxian, kita akhiri keliling-keliling pabrik Sanga-Sanga dan restoran Lango-Lango dengan makan siang. Terima kasih.